Jadi bagaimana Sanda kalau semisal PMI melihat kehadiran dari Partai Mahasiswa itu? Kalau saya melihat ya, tentu pastinya mungkin tidak sama pandangan saya dengan beberapa teman-teman, tapi saya mencoba untuk menarasikan itu dalam arti konteks keberadaan mahasiswa secara umum, apalagi aktivis ya, terutama PMI. Nah, kalau saya melihat itu cukup tidak baik dalam pasar gagasan berbasis ide, pasar bebas berbasis ide ya. Ini tidak cukup baik untuk kemudian kita berpartai melalui PMI itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena ruang itu akan terbatas, Mas. Ruang itu akan terbatas. Semuanya ini kan dengan adanya partai ini seakan-akan mau digiring kepada ranah partai politik yang dimana partai politik itu berorientasi kepada fraksis, gitu ya. Fraksis dalam arti fraksis ini bahwa partai politik di mana-mana itu sudah ngomongkan bagaimana kita berpolitiknya itu dalam konteks berpolitik kekuasaan pasti. Terlepas di dalamnya ada tujuan-tujuan di setiap partai untuk kemaslahatan, keumatan dan lain sebagainya ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa itu bisa terjadi? Ya kami jelas dalam undang-undang. Apalagi seorang legislatif itu kan harus didukung oleh partai. Karena ada DPR. Kita kan harus melihat ini, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Eksekutif saja ini rekomendasi partai, legislatif apalagi rekomendasi partai yang di DPR. Legislatif kan ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah ini yang non partai. Yang non partai, artinya bisa mereka berangkat dengan perseorangan tanpa ikut partai, ini bisa kalau yang DPD. Tapi kalau DPR ini harus rekomendasi partai. Ini sudah amanat undang-undang. Mungkin dari narasi itu, mungkin beberapa orang yang ikut dalam Partai Mahasiswa Indonesia itu mengira bahwa mahasiswa ini dalam konteks ingin berkontribusi ke negara dalam konteks politik, mereka diajak untuk ikut ke partai itu. Mungkin tujuannya demikian ya. Apakah ini tujuannya? Baik memang. Cuma dalam konteks bagaimana free market idea yang saya katakan di awal tadi, ini cukup tidak baik. Kenapa? Karena tidak bisa memberikan kebebasan kepada mahasiswa dalam konteks analisis, dalam konteks pemikiran, dalam konteks bagaimana melakukan kontrol dan perubahan sosial yang terjadi. Artinya ketika ini resmi menjadi partai, kemudian ikut dalam pilkada dan kemudian diterima ya. Artinya aspirasi mahasiswa demonstrasi ini akan terhegemoni oleh partai ini. Nah ini kan bisa jadi suatu saat presiden siapapun, entah masih Jokowi misalnya 3 periode lah ya, atau ada pengganti Jokowi mengatakan, ya kan sudah ada partai mahasiswa nih, ya di teman-teman masuk aja ke partai itu, diskusikan di situ apa kebijakan negara yang salah, lalu teman-teman tampung di situ. Tapi pertanyaannya, bagaimana batasan dari partai itu kan ada juga. Belum lagi kita bicara soal suara loh ya. Dengan partai baru disandingkan dengan partai lama, kalau kita bicara konteks politik kebangsaan atau politik kekuasaan berbasis kenegaraan, ini kan cukup berapa sih misalnya ketua umum PMI itu bisa memastikan suaranya ke depan? Dan saya berani menyatakan itu, Mas. Karena kalau misalnya saya diminta untuk berdialog dengan ketua umumnya, semisal diminta berdialog, jangankan ketua umum PMI ya. Nah ini yang kurang di negara kita, tidak mencoba untuk menjaring aktivis-aktivis di level yang tidak tinggal di Jakarta, yang tidak terpusat di Jakarta. Coba diambil, ditarik beberapa contoh. Di Jawa Timur ada PMI, ada HMI, ada Gemini, ada siapapun. Coba berikan mereka panggung, bicara soal negara, bicara soal bangsa, bicara soal kebudayaan, bicara soal peradaban. Nah pertanyaannya misalnya satu, kenapa sih negara dalam ruang dialog itu harus mengorientasikan yang ada di pusat? Apakah yang di pinggiran ini sudah tidak berguna lagi? Mohon maaf, Gus Dur saya masih ingat betul dalam sejarahnya. Gus Dur itu gerakan civil society-nya luar biasa. Dan Gus Dur menjadi seorang presiden tidak meninggalkan masyarakat yang terpinggirkan. Mustadafin lah ya kalau kita bahasa. Nah sekarang ini berubah. Satu orang yang hidup di Jakarta dengan memimpin sebuah gerakan atau memimpin beberapa kelompok mahasiswa,
mengatasnamakan, oh ini perwakilan aspirasi mahasiswa Indonesia, yang kemudian ketika dibenturkan dalam dialog interaktif dengan beberapa penguasa, entah itu yang berangkat dari eksekutif atau perwakilan legislatif DPR dalam hal ini, kadang mereka kalah gagasan, kadang mereka kalah ide. Nah kenapa? Karena bisa jadi mereka keterfokusannya dalam membaca buku, diskusi, dalam berbicara bagaimana kehidupan bernegara dan berbangsa ke depan. Itu mereka tidak matang. Saya katakan tidak matang. Sehingga mahasiswa di situ seakan-akan menjadi objek pembulian masyarakat yang membaca media itu. Mahasiswa zaman sekarang ini sudah tidak lagi kritis seperti zaman era 90. Banyak kan media-media begitu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena salah patron yang diundang. Ya mereka menangnya di viewers, subscriber. Makanya saya tanya tadi ke Mas Faru, berapa kira-kira subscriber sama viewersnya? Nah, ini kalau masih kalah dengan yang dimiliki nasional, ya sudah seperti itu terus gitu loh. Cobalah negara hadir, cobalah media-media nasional itu kemudian, ayo nih, selain kita mengutamakan teman-teman yang ada di pusat Jakarta, entah teman-teman BEM atau aktivis dan lain sebagainya, itu kita ajak dong beberapa aktivis di pinggiran. Nah yang lebih fatal lagi, pernah nggak sampai melihat, misal contoh kayak Pak Karmi punya ILC, sekarang itu punya Forum Lagi Demokrasi itu kan. Terus ada beberapa media kayak Deddy Kobuser podcastnya yang ribuan najwa sih. Pernah nggak menyatukan di forum ketua Cipayung dikumpulkan semuanya? Ya pernah. Yang ada yang viral, iya, yang di hutan dan segala macam. Viral di hutan. Ini apakah disetting atau tidak? Saya nggak tahu ya. Saya tidak bisa menulis itu gitu. Cuman kan sampai hari ini saya belum melihat beberapa ketua-ketua Cipayung kemudian, karena saya meyakini mereka yang hidup di Cipayung, mereka yang berproses di OKP kayak PMII, HMI, GMNI, GMKI, Himapudi, PMKRI, GMKI dan lain sebagainya, itu ya adalah mereka yang sangat ulet dalam organisasi. Mereka yang dalam kesehariannya berbicara soal tentang bangsa, bicara soal tentang nilai. Seakan-akan teman-teman Cipayung ini kurang terekspos oleh media. Iya. Padahal dan bahkan saya menilai, mohon maaf, maupun kalau bahasa saya terlalu kasar dan segala macamnya, bahkan kok sekelas Cipayung kok kalah sama BEM. Nah iya itu terkesan begitu dalam dunia media, apalagi begitu, sehingga mereka yang tidak betul-betul secara organisatorisnya, mereka yang betul-betul tidak matang dalam kajian ansosnya, mereka hanya mengakomodir beberapa masa, terlepas dia itu dibayar atau tidak. Saya tidak mau menuduh ya. Terlepas ditunggangi dan segala macam. Terlepas ditunggangi, saya tidak mau menuduh karena saya takut dosa, bukan karena saya takut diancam dan lain sebagainya. Takut dosa saja. Takut dosa saja karena saya masih bertuhan dan beriman. Begitu. Dari kelemahan yang saya miliki, saya masih melihat, oh ternyata kematangan dalam organisasi itu perlu. Kematangan mereka secara istiqomah berbicara soal tentang nilai itu penting. Sehingga ketika mereka dipanggungkan itu tidak hanya sebatas manajerial yang dipakai, tidak sebatas akomodasi yang dipakai, tapi ada nilai di situ. Nah ini yang belum dibaca oleh negara. Ini yang belum, bukan negara secara keseluruhan, tapi tidak dibaca oleh media-media yang tersohor, yang banyak dipublikasikan dan banyak ditonton oleh masyarakat. Sehingga kalau ngomongkan pendidikan berbasis teknologi, Mas, ini dampaknya ya kepada masyarakat. Ketika ngomongkan pendidikan berbasis teknologi, media dan sebagainya, pada akhirnya yang terkena yang mereka yang memiliki ide wow. Saya sepakat Rocky Gerung itu ditampilkan di media dengan beberapa kajian filosofis beliau dan akhirnya menjadi pendidikan politik bagi masyarakat. Tapi saya kurang sepakat ketika ada mahasiswa yang idenya jauh di bawahnya Rocky Gerung. Bukan, bahkan jangan dibandingkan Rocky Gerung lah. Iya, bahkan para anggota legislatif RI misalnya jauh di bawah mereka yang diundang, dan mereka yang kemudian tidak fasih, tidak matang secara kajian, hanya mampu mengakomodir karena kebesaran nama kos yang mereka miliki. Ya mentah pada akhirnya, dan masyarakat pada akhirnya melihat, oh kok mahasiswa hari ini gini. Padahal masih banyak mahasiswa yang memiliki tingkat kredibilitas berpikirnya cukup tinggi, tingkat kritis berpikirnya cukup bisa diterima sebenarnya kalau itu diberikan panggung yang sama.
barangkali kita kewalahan dari akses ke Jakarta, ke Kota Malang contoh lah. Nah, mungkin itu, tapi kita tidak kalah berproses. Ya negara itu kan sebenarnya punya perangkat gitu. Apa salahnya di beberapa wilayah kota, ayo selain menyerap aspirasi dari DPR melalui resesnya misal, ayolah misalkan Pak Bupati, Wali Kota, Gubernur di setiap wilayah maupun regional maupun lokal itu mencoba untuk memanggil Cipayung, resapi apa yang mereka inginkan, apa yang menjadi pembacaan dari teman-teman Cipayung. Nah, saya tidak kemudian berbicara dalam hal ini. Contoh ini ya kayak Jagongan, Joko Roso, Pipit Turang gitu ya, punyanya Mas Faruk dan teman-teman ini. Ini mungkin beberapa media yang masih mengundang aktivis sejati ya. Saya tidak kemudian dalam rangka harus di panggung nasional, bukan. Tidak harus saya atau tidak harus Mas Faruk. Setidaknya di Jakarta itu ada PBBMI, ada PBHMI, ada PPGMI, IMM, ada GMKI, dan semua OKP di situ ada. Setiap ketua kotanya itu dipanggil. Kalau kemarin ada audiensi dengan Pak Jokowi ketemu bareng, ayo media nasional itu mencoba memanggil sahabat-sahabat dan rekan-rekan kita di sana, kawan-kawan kita di sana dipanggil. Bahkan sempat dipanggil, tapi ratingnya itu tidak terlalu mencuat seperti ya BEM-BEM itulah yang diundang gitu. Dipanggil di mana? Gimana dipanggil di TV One dan segala macam. Tapi cuma sekilas saja gitu. Kapan itu? Ya semacam tentang pendidikan dan segala macamnya. Itu kan ada Cipayung itu. Tapi viewers itu tidak seberdampak ketika BEM itu diundang gitu. Iya kan semuanya BEM itu kan bermacam-macam ya Mas. Ya mereka yang terdidik di PMI, yang terdidik di GMI, yang terdidik di HMI dan OKP yang lain pasti ada di situ kan. Cuman kan tingkat kajiannya berbeda gitu. Jangankan di nasional, kita berproses di rayon memiliki ketua BEM. Ketua BEM Mas itu disibukkan dengan manajerial di kampus. Masa mau diajak untuk istiqomah dalam konteks kajian? Saya dalam hal ini tidak menafikan. Ya memang itu tugasnya BEM gitu. Kita yang sebagai aktivis bagaimana? Yang mencoba untuk mendidik mereka ke arah yang lebih baik. Kalau saya sendiri masih belum menemukan forum semacam media nasional yang mempertemukan dialog bersama. Yes, kayak semi LC loh ya. Kemudian ada para ketua Cipayung semuanya di situ. Sehingga seorang media itu ketika digulirkan ke halayak itu bisa menilai sejauh mana misalnya gagasan PMI, sejauh mana gagasan HMI, sejauh mana gagasan GMI dan OKP yang lain dalam berbicara. Contoh kecilnya yang paling gampang dalam momentum tahunan mengumumkan politik misalnya, atau mengumumkan bagaimana isu agama yang kemudian dipelintir kepada isu-isu politik. Cukup banyak. Dan kayak sangat banyak contoh yang mungkin bisa kita lihat ya oleh teman-teman aktivis. Ada istilah gerakan 4 pilar berbicara konteks Pancasila terutama yang menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan Pancasila sebagai ideologi, ada yang berbincang bahwa Pancasila sebagai ideologi, ada yang mengatakan tidak, bukan ideologi ya, banyak perdebatan itu. Cuman yang menjadi pertanyaan adalah PMI, HMI, GMI dan OKP yang lain, terutama HMI, kita setiap pindah warung kopi itu sudah berbincang tentang Pancasila. Nah iya kan? Membicarakan negara. Sudah berbicara tentang negara. Dan saya malah meyakini bahwa yang bisa selesai dengan Pancasila ya kayak kita ini. Kayak kita ini. Saya meyakini itu. Dan kenapa setiap hari Mas kita berbicara Pancasila? Dari unsur agama ada, unsur kemasyarakatan ada, unsur persatuan ada, unsur kemaslahatan, kebermanfaatan bahkan ada di mana. Dan kita sering mendiskusikan itu. Nah kenapa negara itu masih mengadakan 4 pilar gitu loh? Nah lagi kembali ke program. Nah kalau berbicara itu, ayolah kalau mau pintar negara, anggaran yang dikeluarkan melalui itu, bisakah itu dijadikan fasilitas aja untuk Cipayung itu, atau OKP yang hidup sebagai seorang aktivis? Udah dana praksis, tapi tidak lagi-lagi ngomongkan masalah Pancasila, karena Pancasila di mata aktivis ini sudah keseharian kita bicara Pancasila, tidak perlu program negara. Dengan kopi susu dan keripik ini kan sudah kita bicara Pancasila hari ini gitu loh.
yang disponsori Surya lah. Nah, pasti nggak triliunan, nggak juta-jutaan kita. 20.000 sudah bisa beli rokok Surya. Kita sudah bisa bicara pajak. Tidak hanya berbincang saja, tapi dalam konteks praksis. Kita sudah berbicara dan menerapkan Pancasila itu sendiri. Apalagi PMI dengan NDP-nya. Pancasila itu. Siap. Soal kemudian menjadi perdebatan ini ideologi atau bukan, ngapunten. Sebagai dasar negara, Pancasila sudah pas. Apalagi dalam Undang-Undang Dasar 45 jelas Pancasila sebagai asas negara. Siap Tum. Terakhir, mungkin apa sih pandangan Ketum? Seharusnya partai ini ditiadakan dan apa ya langkah terbaik bagi teman-teman yang sudah terlanjur mendirikan partai gitu. Begini, kalau kita kembalikan kepada marwah mahasiswa, terutama aktivis, kan yang masuk di situ kayaknya juga aktivis kan? Aktivis atau organisatoris saya nggak tahu ya. Karena kalau saya itu masih mengatakan kita ini masih organisatoris, untuk dicap sebagai seorang aktivis masih belum. Terlalu besar, kan? Terlalu indah. Kata aktivis itu untuk dinasabkan kepada ya mahasiswa-mahasiswa yang masih begitulah. Iya. Artinya begini, lebih baik ditiadakan. Kenapa saya ngomong begitu? Karena saya menyandarkan itu kepada marwah mahasiswa. Marwah mahasiswa itu Mas adalah yang memiliki kebebasan, adalah yang independen. Ekstra non parlementer. Iya, ekstra parlemen. Bukan ekstra non parlemen. Ekstra non parlementer akhirnya kan menjadi parlementer kan? Gitu ya? Yang ekstra parlemen. Intinya di sini memiliki kebebasan atau independensi. Dan istilah independensi itu Mas, tidak bisa kita hanya maknai secara struktur, tapi ada filosofisnya di situ. Yaitu kita bisa memiliki kebebasan, kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Yang secara kultural bisa berpengaruh, secara struktural bisa berpengaruh. Nah, kalau sudah ada partai mahasiswa, pertanyaan saya sederhana. Di mana letak independensi mahasiswa? Lalu nanti partai ketika memiliki kekuasaan akan terikat dengan negara loh. Di mana letak independensinya? Itu satu. Makanya saya kembalikan kepada kalau ukurannya marwah kemahasiswaan, maka lebih baik partai mahasiswa itu ditiadakan. Bahwa kemudian bagaimana dengan nasib orang-orang yang ada di partai itu yang berstatus mahasiswa maupun organisatoris? Tinggal kalian kalau mau berpolitik kenegaraan, mau berpolitik kekuasaan, masuklah ke partai. Ikut partai yang ada. Golkar, PKB dan silakan. Ikut tularkan idemu, tularkan gagasanmu. Pertanyaannya, kamu bisa menang gagasanmu tergantung sejauh mana gagasan kamu ucapkan. Betul. Kamu bisa mengakomodir, bisa menghegemoni seluruh anggota partai di situ. Kalaupun kamu secara umur lebih muda, secara status kamu mahasiswa, itu bergantung kepada sebagaimana kesucian ide kamu yang ada di partai itu. Sederhana kok membaca itu. Nggak perlu ada PMI dan lain sebagainya. Kalau misalnya ini nanti dipublish, kemudian ada yang mengkritik di kolom komentar, ya sudah, kita adakan forum, kita diskusi bersama. Kalaupun saya diundang terus ada waktu luang untuk menghadapi itu, bahkan ketua umumnya misalnya, nggak perlu saya lah. Berapa teman cabang itu cukup bisa untuk ya adu gagasan. Pada akhirnya kembali ke gagasan, kembali ke adil. Karena free market idea itu betul-betul harus kita selalu ciptakan, betul-betul kita harus selalu angkat di tataran aktivis. Siap, terima kasih banyak tuh, luar biasa. Tak terasa sebenarnya, tak kira ini masih lama untuk berakhir, dan kita perlu akhiri begitu. Ya. Tapi yang jelas sebagai kader PMI di sini, sebelum itu saya disclaimer kepada teman-teman bahwa media ini juga independen, artinya tidak tersangkut paut oleh organisasi apapun. Percaya, karena kopinya masih white kopi saset dan kritiknya masih. Betul. Kali ini kita memang mengundang salah satunya. Kita mulai dari Ketua Umum PMI, selanjutnya akan kita undang para organisasi, ketua-ketua Cipayung begitu. Mungkin Ketua Cabang HMI Kota Malang, GMI Kota Malang, semuanya. Hima Budi dan segala macam ini gitu kan. Bagus. Siap. Tapi karena kita mulai pasca Lebaran ini untuk mulai berbicara dengan Cipayung, kita mulai dari PMI. Dan di sini sebagai kader PMI saya, apa yang kita bicarakan, apa yang kita sudah sampaikan, pada akhirnya saya kembali pada tujuan PMI.
terbentuknya pribadi Muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya, serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Bukan begitu? Oke, mungkin itu yang bisa kita berikan. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Dan kita bertemu di podcast selanjutnya. Bye bye.